Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan diberkati oleh firman Tuhan dan puji-pujian. Mari kita bersaat teduh sejenak. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Mari kita angkat pujian, kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar. Tuhan
Kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini Tuhan izinkan kami, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh datang beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami pulang nanti, kami boleh beroleh berkat-berkat firman Tuhan dan menjadi saksi dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Kami rindu Tuhan memberkati kami, menyiapkan hati dan pikiran kami, agar sungguh-sungguh kami boleh fokus menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Kami ingin mengusir kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu konsentrasi kami, yang akan mengganggu ruangan ini. Kiranya Roh Kudus yang akan berkuasa menguasai hati kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang bangkit berdiri. Pujian tema kita, mari tuturkan kembali nyanyian pujian nomor 65. Dengan sukacita kita pujikan ini.
Diambil dari kitab Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat kelima. Habakuk 2 ayat 1 sampai ayat 5. Kita akan baca bersama-sama. Saya bacakan perikop terlebih dahulu. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganggarkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati firman-Nya. Kalau kita ada di sini, itu semua karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa memuji Tuhan. Waktu Tuhan itu yang sangat baik untuk kita. Mari kita angkat pujian, waktu Tuhan. Bila nanti
akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk gereja kita dan gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami minta kesediaan Bapak Eko Supriyatno. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendoakan banyak hal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertama-tama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden baru kami ya Tuhan, untuk memberkati mereka, berikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh dengan sungguh-sungguh bekerja untuk negeri ini ya Tuhan, untuk kesejahteraan dan kemakmuran negeri ini ya Tuhan. Berkati juga para menteri ya Tuhan yang membantu mereka, supaya mereka boleh bekerja sama ya Tuhan untuk kemajuan negeri ini. Juga kami berdoa untuk pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kami para pemilih ya Tuhan, hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh memilih kepala daerah yang benar-benar mau bekerja ya Tuhan, benar-benar punya visi misi yang baik ya Tuhan untuk kemajuan daerahnya masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi, keamanan dan stabilitas negeri kami ya Tuhan, supaya negeri ini beroleh kemajuan ya Tuhan, supaya juga banyak investasi yang masuk ke negeri ini ya Tuhan, sehingga mengurangi jumlah pengangguran ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk damai sejahtera bagi negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan seluruh negeri kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gabungan gereja-gereja baptis Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk ketua, untuk wakil ketua ya Tuhan, juga untuk seluruh karyawan yang bekerja ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berkati segala program-program dan rencana-rencana mereka ya Tuhan, sehingga program-program dan rencana yang telah mereka rencanakan ya Tuhan boleh membawa kemajuan ya Tuhan, boleh membawa pertumbuhan ya Tuhan untuk umat baptis di Indonesia ya Tuhan, pertumbuhan secara kuantitas maupun secara kualitas ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk sidang Bapak Pendeta Yakub Sudanto dan keluarga, untuk Pendeta Abdul Amin Paha dan keluarga, untuk Pendeta Randy dan keluarga, serta untuk Bapak Daniel Wicaksono dan keluarga ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka Engkau penuhi kebutuhan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh dengan sungguh-sungguh ya Tuhan bekerja memajukan jemaat mereka di tempat pelayanan mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat kami, untuk kesehatan, untuk juga untuk program-program gereja kami di tahun 2024 ya Tuhan, untuk goal kehadiran rata-rata 80 orang ya Tuhan, yaitu latihan, juga untuk kehadiran tertinggi sebanyak 120 orang, serta baptisan 10 orang, dan target penerimaan per bulan sebesar 63 juta rupiah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati rencana-rencana kami ya Tuhan, supaya rencana-rencana kami ya Tuhan boleh terlaksana dan terpenuhi ya Tuhan. Juga untuk rencana pembangunan gereja kami ya Tuhan, untuk gedung sebelah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau telah memberikannya kepada kami. Berikan kami kemampuan ya Tuhan untuk mengelolanya supaya bermanfaat untuk seluruh jemaat ya Tuhan, sehingga kehadiran ibadah di gereja kami pula semakin bertambah ya Tuhan, dan pertambahan jiwa-jiwa untuk ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pak Eko untuk pelayanan doa syafaat pada hari ini. Kuasa Allah tak pernah tersembunyi bagi kita. Apapun yang kita alami, kita hadapi, pergumulan, tantangan, kesehatan, kita tahu Tuhan ada untuk kita. Kuasa yang tidak pernah tersembunyi. Oleh sebab itu, peganglah terus janji Tuhan dan yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tak tersembunyi kuasa Allah. Nyanyian pujian nomor 327. Kita angkat pujian ini. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Doa persembahan dan pengedar kantong persembahan Ibu Tumina dan Saudara Yuan kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat yang Kau curahkan untuk hidup kami. Tuhan, akan kesempatan di mana saat ini kami boleh membalikan sebagian dari berkat-Mu. Tuhan, berkati persembahan ini sehingga boleh kami pakai untuk perluasan kerajaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.
Amin. Lonceng memberitahu hari lalu, ada yang jatuh, mungkin kau itu merindu kekuatan baru penambah imanmu. Janganlah putus asa, Kristus harapanmu. Tersembunyi kuasa Allah, orang lain ditolong, saya juga. Tangannya selalu terbukalah, tak tersembunyi kuasa Allah. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan nyanyikan doksologi, berkati persembahanmu. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Silakan duduk kembali. Pendeta Wuryanto akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu supaya bisa ikut sekolah minggu. Silakan maju. Satu, ada lagi. Apa ya sendirian, hanya sendiri. Nah, terima kasih untuk anakku. Kami percaya bahwa Engkau sangat menghargai satu jiwa ini yang datang kepada Tuhan. Memberkati Tuhan anakmu ini supaya bertumbuh baik jiwa raganya, masa depannya, dan juga mendamping hidupnya, pekerjaannya. Dan hari ini Tuhan biarlah dia belajar firman Tuhan melalui guru sekolah ini. Berikan kesabaran, kasih untuk anak ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pendeta Wur. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Habakuk yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Abdul Amin Kohar. Mari kita siapkan satu pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku.
lagi Bapak Ibu? Mari kita berdoa. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan beri kesempatan untuk kami bersama-sama datang kepadamu. Kami bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda. Berbicara Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah Bapak Ibu pernah mengambil sebuah keputusan? Pernah punya pengalaman mengambil sebuah keputusan? Mbak Esra, pernah punya pengalaman mengambil sebuah keputusan? Baik, terima kasih. Mas Yosua, pernah? Ya, kalau Bapak Ibu yang lain, saya pikir sudah banyak mengambil keputusan ya. Yang muda-muda pernah mengambil keputusan. Nah, bagaimana dengan keputusannya itu? Adakah kalau sebuah keputusan yang disesali? Mengambil sebuah keputusan tapi kemudian disesali. Mungkin ada yang pernah ya. Alkisah ada 2 orang yang datang kepada Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada kami karunia. Yang datang yang satu namanya Abu, yang satu namanya Ali. Tuhan bilang, baik, kebetulan kalian datang berdua, dan karunia yang ada tinggal 2. Karunia yang pertama adalah memberi, dan karunia yang kedua adalah menerima. Sebelum Abu dan Ali mengambil keputusan, kita beri kesempatan kepada Pak Joko Darmanto dulu. Pilih yang mana, Pak? Memberi atau menerima? Menerima. Terima kasih. Baik. Ada yang mau memberi, yang pilih yang memberi, Pak Joko Darmanto sudah menerima. Ya, yang di belakang Bu Utami ya? Menerima. Baik. Memberi Bu ya. Baik. Jadi sudah ada yang memberi dan menerima. Sekarang siapa yang ikut Pak Joko Darmanto, siapa yang ikut Pak Ibu Utami? Ya, ini ikut Pak Joko, menerima ya. Baik, ya, ikut Ibu Tani? Baik. Jadi karena ini merupakan sebuah kesempatan, yang namanya kesempatan pasti rebutan. Abu melihat ada kesempatan menerima dan kesempatan memberi. Cepat-cepat dia ambil kesempatan menerima. Dia dapat kesempatan menerima. Yang si Ali agak sedikit gelo, agak sedikit kecewa karena terlambat. Sudah didahului. Pilihan yang terbaik itu sudah didahului. Pilihan menerima. Terpaksa dia menerima pilihan memberi. Jadi pilihan menerima sudah diambil Abu, si Ali menerima pilihan memberi. Senang? Masing-masing sudah mendapat pilihan? Senang? Waktu berjalan 20 tahun kemudian, di sebuah perempatan traffic light atau lampu merah, si Ali yang menerima karunia memberi mengendarai sebuah mobil Alphard. Berhenti di lampu merah. Dia lihat di sana di pinggir lampu merah si Abu paring-paring minta sedekah di sana. Nah, karena mereka sudah pernah saling mengenal meskipun 20 tahun yang lalu, si Abu langsung komplain, loh Ali, bukannya kamu dulu minta karunia dan karunia yang diberikan kepadamu adalah karunia yang memberi. Kok sekarang kamu naik mobil sedangkan aku yang menerima karunia menerima? Kok hanya sebegini saja? Dengan tenang si Ali berkata, Mas, aku kan diberi karunia memberi. Jadi Tuhan memberikan kepadaku selalu lebih.
Sebagian bisa kuberikan kepada orang lain dan sebagian untukku sendiri, untuk kebutuhan. Bapak Ibu, pilihan yang kita ambil itu akan menentukan masa depan kita. Pak Joko nggak salah pilihannya, Pak. Tapi juga nggak salah. Ini kan hanya sebuah cerita saja. Tapi kita melihat di sini, pilihan itu akan menentukan masa depan kita. Apa yang akan terjadi ke depan nanti. Jadi ketika kita menentukan sebuah pilihan, kita betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih akan menyesal. Oh, tidak bergerak. Oh, dari sana ya perintahnya ya? Baik. Nah, sekarang ada pilihan lagi. Ada pilihan lagi ini dari Alkitab. Ada pilihan perintah dan ada pilihan janji. Silakan, siapa yang mau pilih perintah dan siapa yang mau pilih janji? Mulai bingung ya, tadi pengalaman merasa kok salah gitu. Sekarang ragu-ragu, mau pilih yang mana? Baik, siapa yang pilih perintah? Enggak ada yang berani angkat tangan. Yang pilih janji? Wah, Pak Senturi langsung pilih janji. Takut kejebak ya? Takut kejebak ini pasti nggak ada yang berani pilih. Jadi tidak ada yang berani pilih perintah, ada yang pilih janji. Nah, sekarang kita lihat, kalau janji itu kan selalu enak ya. Walaupun kadang-kadang PHP kan, selalu enak loh. Wah, aku ini begini, janjinya gini dan sebagainya. Walaupun kenyataannya berbeda. Sekarang kita lihat yang pertama. Tidak masalah ya. Ini nyala tapi kok nggak bisa connect. Oke, yang kita lihat janjinya di sini. Bagus, janjinya. Coba kita baca sama-sama. Senang dengan ini? Ini yang selalu dikorbankan oleh gereja-gereja yang kita kenali. Awal? Ya, gereja-gereja sukses ya Pak ya. Gereja-gereja sukses. Saudara-saudara akan diberkati. Saudara-saudara adalah anak-anak raja. Saudara-saudara adalah dan seterusnya. Semua senang. Saya yakin tidak ada orang yang tidak senang dengan janji yang seperti ini. Janji diberkati. Tidak ada satu orang pun yang mau datang ke gereja untuk tidak diberkati. Tapi kita lihat, rupanya janji ini ada pasangannya. Apa pasangannya? Pasangannya perintah. Perintahnya di situ, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaanmu supaya ada persediaan makanan di rumahmu. Beberapa kali saya katakan bahwa ketika Tuhan memerintahkan umat Allah untuk memberikan perpuluhan, itu bukan karena Tuhan kekurangan. Tapi Tuhan justru ingin menguji apakah umat Allah itu beriman, apakah umat Allah itu yakin akan perintah Tuhan. Kalau mereka yakin, mereka akan mengembalikan 1/10 kepada Tuhan, 9/10 untuk dia. Kembalinya kemana? Ke perbendaharaan Tuhan. Kembalikan ke gereja. Itu perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu lihat, setelah kita lakukan perintah Allah, maka janji Allah akan diberikan kepada kita. Nah kalau di sini nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, karena dua-duanya merupakan sebuah keharusan. Ya kan, janji itu akan diterima jika kita melakukan perintah. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab ini, sebagian besar yang ada di sini adalah tentang janji dan perintah. Dari keseluruhan Alkitab ini ada satu hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya, adalah mentaati perintah Allah. Itu yang mesti kita lakukan.
Dan sekarang mari kita kembali kepada judul firman Tuhan pada hari ini, yaitu Habakuk. Siapa Habakuk? Kita lihat yang pertama, arti namanya adalah memeluk dan merangkul. Ini bagus nih, cowok idaman ya, memeluk dan merangkul. Nah, apa yang dia lakukan sesuai dengan namanya itu? Dia merangkul Allah. Bapak Ibu, rangkulan itu mempunyai makna berbeda satu dengan lain. Ketika seorang anak kecil datang merangkul kaki orang tuanya, biasanya ada maunya. Mama belikan permen dong, sambil dia merangkul begitu. Ada permintaan, ada permohonan. Nah, sesuai dengan namanya merangkul, maka di sini Habakuk merangkul Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kitab Habakuk itu tidak ada berita tentang hukuman dan segala macam ya. Maksud saya Habakuk tidak memberitakan hukuman dan segala macam, tapi di sini Habakuk berkomunikasi dengan Allah, berdialog dengan Allah. Kemudian itu yang ditulis, itu yang kita diceritakan di sini, ya. Jadi dia merangkul Allah dengan sebuah harapan, dengan sebuah permohonan. Nanti kita lihat selanjutnya. Wah, rupanya dia ini panitia perancang bait Allah. Ada Mas Luki, Mas Bejo. Ada? Oh, ada. Ya, saya mau tanya. Kata panitia perancang ini nama lainnya apa selain dari panitia perancang? Oh ya, betul. Arti lainnya adalah panitia penolong pendeta. Jadi panitia perancang itu adalah panitia penolong pendeta. Panitia yang menolong pendeta. Jadi partnernya pendeta. Nah ini, karena belum ada gereja baptis zaman itu, panitia perancang bait Allah ini adalah panitia yang menolong pelaksanaan pelayanan ibadah di bait Allah. Berarti dia panitia penolong imam besar. Dan seksinya kebetulan adalah komisi ibadah dan doa. Jadi Habakuk adalah panitia perancang dari seksi komisi ibadah dan doa. Selanjutnya kita lihat di sini. Dia dapat predikat nabi profesional. Profesional itu kan orang yang mumpuni dalam bidangnya dan melakukan bidangnya dengan baik. Nah, dia disebut sebagai nabi profesional karena dia adalah nabi yang bertugas sebagai komisi ibadah dan doa. Dia melakukan doa. Dia mengangkat tangannya kepada Allah. Dia memohon kepada Allah. Dia melihat situasi yang terjadi atau sedang terjadi pada umat Israel. Lebih spesifik lagi adalah bangsa Yehuda pada waktu itu yang sedang mengalami sebuah masalah yang besar dan dia datang kepada Allah dengan doa. Profesional kan? Ketika kita sebagai umat Allah melihat gerejanya sedang ada masalah, lalu kita masuk ke ruangan doa, kita berdoa bersama-sama, profesional kan? Inilah mengapa dia disebut sebagai nabi yang profesional. Kita lihat selanjutnya. Sedih dia melihat keadaan bangsanya. Minggu lalu pendeta Wur sudah ceritakan betapa kejamnya orang-orang Asur ya. Orang Asur atau orang Assyria itu. Nah ini kalau Bapak Ibu perhatikan lebih kejam lagi orang-orang Babel ini. Coba kita perhatikan sedikit di sini, kita lihat bagaimana hebatnya mereka ini. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul. Kita tahu ya macan tutul itu bus lari. Ini kudanya lebih cepat dari macan tutul, lebih ganas daripada serigala pada waktu malam.
Bukan serigala waktu siang, serigala waktu siang tidur ya. Waktu malam tuh mencari mangsa. Lebih pasukan berkudanya datang menderat dari jauh, mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mata. Jadi ketika kita jadi mangsanya, betul-betul tidak ada harapan. Dan ini yang sedang ada di depan mata, yang sedang dilihat oleh Nabi Habakuk ini. Nasib bangsa Israel seperti telur di ujung tanduk yang tanduknya goyang-goyang. Kalau hanya telur di ujung tanduk masih kemungkinan dengan keseimbangan masih aman. Tapi kalau tanduk goyang-goyang, sedih tuh dia. Sedih. Dia melihat keadaan yang seperti itu. Lalu dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan dari atas menara jaga Nabi Habakuk mengamati apa yang sedang terjadi di sana. Apakah betul Nabi Habakuk berada di atas menara jaga, Bapak Ibu? Saya berpikir ini adalah sebuah kiasan. Habakuk bukan dari menara jaga, tapi dari kantor kerjanya, dari ruang kerjanya. Sebagai panitia doa, berarti dia sedang berada di ruang doa. Dia mendengar kabar, dia melihat kenyataan, dia melihat kenyataan dan sebagainya, maka dia berdoa kepada Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu dengan doa? Ketika Habakuk melihat bangsa Israel atau suku Yehuda yang sudah dalam keadaan sangat kritis, itu dia berdoa seperti itu. Kira-kira doa apa yang seperti itu? Coba kita amati pelan-pelan saja, kita lihat ya. Ya Tuhan, ku dengar tentang perbuatanmu maka rasa hikmat memenuhi hatiku. Ini berarti dia belajar kembali tentang sejarah. Apa yang Tuhan telah lakukan pada waktu yang lalu. Aku mengamati perbuatanmu. Maka dengan hikmat, dengan perasaan, dengan harapan, aku datang kepadamu. Lalu dia katakan apa? Kan dia sudah melihat dari bangsa Israel sudah di ujung tanduk. Dia katakan, kiranya perbuatan besar itu kau ulang. Lakukan Tuhan mujizat-mujizat yang pernah Engkau lakukan di padang gurun. Lakukan Tuhan mujizat-mujizat yang pernah terjadi pada zaman Raja Daud. Lakukan Tuhan kehebatan, kemewahan, keberhasilan yang terjadi pada zaman Salomo dan seterusnya dan seterusnya. Dia mengharap sesuatu yang indah yang pernah terjadi pada bangsa Israel itu terulang kembali, dialami kembali oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Dia dikatakan, dan kau nyatakan di zaman kami ini, hendaknya kami kau kasihani walaupun hatinya panas. Dia tahu bahwa hati Allah panas, Allah murka, Allah jengkel, Allah sakit hati terhadap perbuatan bangsa itu. Tapi dengan kerendahan hati, dengan memelas, dengan memohon, Habakuk datang kepada Engkau. Kemudian kalimat yang terakhir, Engkau Allah yang maha suci, datang dari teman, Engkau datang dari pegunungan. Allah yang maha suci. Kira-kira terjawab enggak doa dari si Habakuk ini? Kita lihat jawaban Allah. Yang pertama dari Habakuk 1 ayat 6. Akulah yang membangkitkan orang miskin. Jadi tadi ayat yang kita baca sama-sama tadi, bagaimana tentara orang Kasdim atau tentara orang Babel itu yang datang sebagai kudanya sebagai singa, kejamnya bagaikan serigala dan sebagainya itu, Tuhan mengatakan, aku yang mendatangkan, aku yang membangkitkan orang Kasdim, aku yang membuat, aku yang mengundang, aku yang menyuruh orang itu untuk menghukum kamu. Sedih enggak hati Habakuk? Lain yang diminta, lain yang dijawab. Lalu Tuhan katakan lagi,
tuliskanlah penglihatan itu. Belum terjadi, tapi akan segera terjadi. Seakan-akan Tuhan berkata kepada Habakuk, hai Habakuk, buatlah banner-banner yang besar di sudut-sudut kota, di sudut-sudut lorong, di tempat-tempat tertentu, supaya dimanapun bangsa Israel lewat, mereka akan melihat sebuah kenyataan. Mereka akan melihat apa yang Allah akan lakukan kepada mereka. Mereka akan menyadari bahwa Allah akan menghukum mereka, sehingga mereka bertobat dan kembali pada Allah. Tapi di dalam kata-kata itu ada sebuah kalimat yang enak didengar. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh percaya. Jikalau ada dari antara suku Yehuda yang masih benar, maka mereka akan kembali percaya kepada, akan hidup percaya kepada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini doa Habakuk jauh panggang dari aku. Sama sekali tidak sesuai dengan harapan. Dia berharap Tuhan mengembalikan, memulihkan bangsa Israel. Tapi yang Tuhan katakan, enggak akan kupulihkan, akan kuhukum mereka. Nah, kalau sudah begini, andai kata kita adalah Habakuk, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan berkata, ya udahlah Tuhan, kalau begitu Tuhan udah enggak peduli sama kami, ya kami juga enggak peduli juga. Langsung pergi berbalik arah. Ternyata tidak demikian. Kita lihat firman Tuhan dalam Habakuk 3 ayat 70, ayat 17 dan 18. Ini sebuah kredo, sebuah pengakuan iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Habakuk. Coba Bapak Ibu perhatikan, bangsa Israel kan sebagian petani. Kalau sudah berbicara tentang pokok anggur, sebagian juga penggembala domba berbicara tentang domba dan segala macam, itu adalah kehidupan mereka. Apakah ada di antara kita yang di ruangan ini akan berkata begini, andai kata aku tidak terima gaji 1 tahun, andai kata tidak ada berkat, istriku di rumah menangis karena tidak ada sesuatu yang dimasak, aku tetap setia kepada Tuhan. Ada yang berani berkata seperti itu? Saya juga enggak. Bapak Ibu enggak usah merasa bersalah, saya juga enggak. Tetapi Habakuk berani berkata seperti ini. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan lakukan, aku tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Habakuk tahu tentang Allah. Habakuk kenal Allah dengan baik. Dia tahu bahwa di balik semua itu Allah itu punya kasih yang luar biasa. Dan kasih Allah inilah yang menegur setiap dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Setiap bangsa Israel melakukan dosa ditegur. Ya, kalau orang tua mungkin sontek dikit kupingnya. Lakukan dosa lagi ditegur lagi. Lakukan dosa lagi ditegur lagi. Tapi setelah berulang-ulang melakukan dosa dan tetap tidak juga berubah, maka sebagai orang tua yang mungkin juga jengkel juga, sebagai Allah juga jengkel, maka bangsa Israel hukumannya adalah akan dibuang atau dijajah oleh bangsa Babel. Ada yang tahu selama berapa tahun? 70 tahun. Berapa? 70. Terima kasih. 70 tahun akan. Jadi selama 70 tahun mereka akan hidup dalam penjajahan. Sangat menyedihkan. Jadi kalau kita perhatikan, nabi-nabi sebelum Habakuk ini sudah memberikan peringatan satu persatu. Tapi yang namanya tegar tengkuk bandel ya seperti itu. Jauh sebelumnya Tuhan sudah wanti-wanti. Wanti-wanti itu apa sih artinya? Wanti-wanti. Ya.
mengingatkan dengan sungguh diingatkan itu. Ini loh kalau kamu gak lakukan ini akan terjadi. Nah kita lihat firman Tuhan yang sudah Tuhan ucapkan jauh sebelum bangsa Israel tinggal di Kanaan. Upah ketaatan. Imamat 26 ayat 3 sampai dengan 5. Perhatikan. Bagaimana berhasilnya kehidupan mereka jika mereka taat kepada Tuhan. Tapi di sini ada peringatan, ya. Belum. Ini masih berbicara tentang ketaatan. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kasarnya, makanan yang kemarin itu belum habis, makanan yang baru sudah datang lagi. Begitu gemah ripah loh jinawinya, begitu subur dan makmurnya tempat itu, begitu terpeliharanya bangsa Israel, jikalau bangsa Israel itu mau taat kepada Allah. Itu yang Allah janjikan kepada mereka. Maaf, mencet ya. Sesuatu janji yang luar biasa. Tetapi di balik ini ada sanksi. Masih dalam Imamat pasal 26 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ini sanksinya. Nah, jadi saya katakan dalam Alkitab itu selalu ada hal yang berlawanan, ya. Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturan. Ini yang terjadi pada zaman Habakuk ini. Mereka pun nggak mau dengar lagi suara. Maka dikatakan di sini oleh aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari sungguh tidak ada orang yang mengejar. PR, silakan Bapak Ibu baca Imamat pasal 26 keseluruhannya. Di situ nanti akan dikatakan bahwa sampai pada titik tertentu karena kelaparan mendera menimpa bangsa Israel di Samaria, maka mereka sampai tega memakan anaknya sendiri. Jadi kalau dibilang Allah itu kejam, memang kejam. Tapi kalau di sini kita melihat bukan kejam, melainkan karena kebandelan bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan teguran, sehingga Allah memberikan hukuman yang begitu berat. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi Allah juga adalah Allah yang hadir. Ini yang Allah berikan. Reward, penghargaan, pemeliharaan dan sebagainya Tuhan berikan bagaikan seorang ibu yang mengasuh anak. Lalu Tuhan juga memberikan punishment, hukuman kepada orang yang tidak mau taat. Tapi dari keseluruhannya ini kita melihat bahwa Allah itu ada. Ya kan? Reward untuk orang-orang yang taat kepada Dia, dan punishment untuk orang yang tidak taat kepada Dia, atau yang bandel, yang tegar tangguh dikatakan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu penulis kitab Ibrani mengingatkan kita dengan satu ayat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Saya boleh katakan bahwa khotbah kita pada hari horor, sesuatu yang mengerikan yang Allah lakukan terhadap bangsa Israel, hukuman yang begitu berat. Sebab itu penulis Ibrani mengingatkan kepada kita apa yang kita dengarkan hari ini, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita perlu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan dikatakan di sini, jangan kita keraskan hati kita dengarkan dengan sungguh. Seorang pendeta mengucapkan kata-kata seperti itu. Tadi yang sekolah minggu sudah lihat bahwa ini ucapan terakhir yang diucapkan di sekolah minggu. Ini seorang pendeta, pengarang, dan si Henry DPB ini
penulis buku Experiencing God, berpengalaman dengan Allah ya. Berpengalaman dengan Allah, bukunya ini digunakan bukan hanya untuk masyarakat umum, tapi banyak pendeta-pendeta yang menggunakan dan sangat diberkati. Dia juga menjadi penasihat negara. Beliau sudah almarhum, tapi tulisan-tulisan luar biasa, dan ini yang dia ucapkan. Hari ini kita ambil, saya tadi cuplik dari pelajaran sekolah minggu hari ini, kata-kata yang sangat bagus. Kita baca sama-sama sebagai penutup. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Jika Anda tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda, seharusnya Anda tidak perlu mempertanyakan kepada kata-kata ini, karena itu selalu Anda baik. Ketika Allah memberikan kehendak kepada Anda, yang harus Anda lakukan maka mesti susah berbuat hebat. Namun yang harus Anda lakukan Anda lupa. Setuju? Amin. Kita akan lakukan hal ini dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami puji dan muliakan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami Tuhan Yesus. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami, mengingatkan kami senantiasa untuk kami setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi juga adalah Tuhan yang hadir dalam melaksanakan hukum-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berbicara firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan naikkan pujian Bapa yang kekal. Ku ingin darimu.
ibadah ini kami datang kepada-Mu dengan pengucapan syukur karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami pada hari ini. Kami bersama-sama boleh bersekutu, boleh beribadah, boleh diberkati dengan firman. Kami ingat juga beberapa orang teman kami yang pada hari ini tidak sempat hadir. Mungkin ada di antara mereka yang sakit. Kami mau berdoa agar Tuhan menjamah mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Jika ada di antara saudara kami yang sedang menghadapi masalah, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan berikan kepada mereka solusi. Tuhan berikan kepada mereka pertolongan sehingga mereka akan keluar dari masalahnya dan minggu-minggu yang akan datang kembali boleh bersekutu bersama-sama dengan kami. Akhirnya Tuhan, kami juga mohon Tuhan memberkati kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan